gitu kan. Sempat beberapa kali saya pernah membuka kafe, pernah jualan cireng keliling kampus, keliling kosan tepatnya waktu itu, dan juga saya pernah jualan semacam pulsa gitu. Pernah juga saya menjualan sebelum pada akhirnya ke baju punya brand sendiri, saya ngambil barang-barang di Kosambi seperti itu, pernah saya jualin retail tapi bukan brand sendiri. Tapi karena memang saking saya borosnya di pakaian, nah itu saya keluarkan, dan pada akhirnya ya saya mikir kalau misalkan usaha, sepertinya pakaian ini menjadi salah satu motivasi, karena saat itu udah banyak uang keluar buat pakaian. Jadi salah satu trigger juga pada akhirnya kenapa saya merintis si ZMRC ini. Nah boleh dibilang 2015 itu kalau boleh dideklar disebut modal itu sekitar 500.000 sih. Alhamdulillah itu dari yang waktu itu penjualan ya nggak banyak ya gitu kan, pada akhirnya itu meningkat 1.000 hampir 2.000 ini ya, 2.000 kali lipat ya boleh dibilang gitu kan. Itu cukup lumayan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Zaki. Saya biasa dipanggil nama Zaki. Saat ini saya beraktivitas fokus full time sebagai seorang wirausaha, berkembang memajukan usaha bernama ZMRC. Jadi ZMRC ini saya rintis sejak tahun 2015, tepatnya saat saya semester 5 di kampus Taskia, Institut Taskia. Jadi saat itu memang salah satu trigger atau motivasi yang membuat saya pada akhirnya membangun ZMRC, karena di semester awal itu ketika saya ngambil bisnis manajemen syariah, konsentrasi pemasaran syariah, dari pihak kampus memberikan edukasi bahwa yang mengambil jurusan tersebut tugas akhirnya boleh nih untuk tidak ada opsi pilihan. Jadi selain skripsi ada namanya bisnis model kanvas gitu. Nah ketika itu yang menjadi salah satu trigger pada akhirnya ya sebelum ke arah sana ya saya mungkin di semester awal harus sudah membangun dulu spirit atau mindset tentang wirausaha ya, seperti itu gitu kan. Sempat beberapa kali saya pernah membuka kafe, pernah jualan cireng keliling kampus, keliling kosan tepatnya waktu itu, dan juga saya pernah jualan semacam pulsa gitu. Pernah juga saya menjualan sebelum pada akhirnya ke baju punya brand sendiri, saya ngambil barang-barang di Kosambi seperti itu, pernah saya jualin retail tapi bukan brand sendiri. Yaitu dari perjalanan tersebut akhirnya saya memutuskan mungkin di semester 5 saya udah harus punya brand sendiri, merek sendiri, karena waktu itu. Dan pada akhirnya kenapa saya mengembangkan pakaian, karena saat itu memang uang saku saya dari orang tua itu boros dari pakaian. Jadi waktu itu salah satu histori yang saya ingat, pernah waktu itu diberikan modal sekitar 500.000, uang jajan 500.000, karena saya tahu tuh kalau misalkan emang 500.000 itu keluar untuk pakaian, saya udah nggak punya duit lagi. Tapi karena memang saking saya borosnya di pakaian, nah itu saya keluarkan, dan pada akhirnya ya saya mikir kalau misalkan usaha, sepertinya pakaian ini menjadi salah satu motivasi, karena saat itu udah banyak uang keluar buat pakaian. Jadi salah satu trigger juga pada akhirnya kenapa saya merintis si ZMRC ini. Jadi memang kalau misalkan flashback dari awal tuh sebetulnya ketika santri sih tepatnya. Saya sempat 4 tahun di Gontor
lamanya di Darul Ma'rifat Kediri, Gontor 3. Saya terus lanjut juga di Pondok Alumni Gontor. Jadi dari santri itu saya ngebangun, jadi saat kelas 5 saya udah sering bawa buku-buku tentang bisnis, tentang wirausaha. Sebetulnya saya nggak paham, tapi seenggaknya saya harus ngebangun alam bawah sadar kalau misalkan suatu saat saya harus berwirausaha seperti itu. Setelah itu ya saya coba mengembangkan produk yang memang ini boleh dibilang belum ada sih di pasaran seperti itu. Karena kenapa kami belum bilang, karena memang ya ZMRC ini sedikit saya berikan historinya. Jadi produk yang kami fokuskan itu unique sellingnya ada di Dishart seperti itu. Dishart ini teknologi cabut warna atau mengurangi warna dasar pada kain denim seperti itu. Yang kami angkat ini materialnya material denim, karena mungkin denim ini di pasaran ini banyaknya polos gitu kan, yang memang seninya nih lebih ke ini ya, lebih ke washing gitu kan, atau ya secara pola. Nah, kami memunculkan di satu sisi waktu itu kami ingin mengangkat tema Indonesia gitu kan, dengan sentuhan yang teknologi dan juga chemical yang kami punya gitu, seperti Dishart ini gitu kan. Itu kami angkat gitu, lalu ya kami pasarkan di luar. Cuma memang plus minusnya, secara plusnya memang di pasaran belum ada, tapi minusnya kita ya itu sebagai treatment ini juga ya, apa, tantangan ya, lebih ke tantangan ya, kita harus membuka pasar tersebut gitu kan. Cuma karena kami bergerak di fashion, yang mana fashion ini yang kita tahu bersama bahwa fashion ini seperti kuliner ya mungkin ya, jadi tren seperti itu ya. Kita juga mau nggak mau harus mengikuti tren. Jadi kita ada sisi produk yang memang kita unik seperti itu. Tapi karena kita berbisnis itu perlu banget ini ya, bertumbuh, berkembang gitu kan, seperti itu ya. Kita juga nggak menutup diri bahwa kita pun untuk membuka pasar tersebut kita perlu ada produk-produk yang memang udah existing di pasaran seperti itu untuk membuka. Bener-bener fokus itu sebetulnya setelah kuliah 2017, dan itu pun fokus belum ke retail gitu kan, fokusnya baru hanya sebagai, karena kami punya unique selling point di Dishart ini yang bisa memunculkan karakter motif yang diinginkan ya, seperti itu. Kayak misalkan kami waktu itu bekerja sama dengan perusahaan, dengan instansi atau organisasi, kita membuat custom order seperti itu. Tapi setelah jalan saya belajar, kalau misalkan ingin main brand itu salah satu yang harus diangkat itu ya, salah satunya kita bisa fokus ke retail. Nah, itu yang kami angkat. Jadi kita jual satuan, pada akhirnya kalau misalkan kita jual satuan, kita harus punya punya produk-produk sendiri seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya ya singkat cerita 2019 itu baru fokus ke retail seperti itu, dan itu pun boleh dibilang kita menerapkan PO gitu kan. Kami menerapkan PO, tapi memang perjalanan itu yang nggak mulus, karena PO itu kami brand, tapi kalau mau jualan ya kami harus ada stok ya seperti itu. Cuma memang ya boleh dibilang dengan keterbatasan modal kami nggak kuat ketika itu kalau misalkan harus nyetok ya punya produk. Pada akhirnya kita menjalankan konsep PO, kita iklanin di media sosial gitu kan, dan konsumen bisa membeli di WA, bisa membeli di website. Ketika itu saluran pertamanya ZMRC, itu saluran jualan. Tapi alhamdulillahnya ketika itu uniknya memang konsumen percaya ke kita gitu ya. Pada akhirnya mereka menunggu PO itu, boleh dibilang karena ini prosesnya panjang. Ada yang menunggu 3 minggu, sebulan, tapi mereka payment di awal tuh mau seperti itu. Nah, ini ada keunikan sendiri. Nah, kenapa? Tapi waktu itu yang membuat pada akhirnya kita ini harus nyetok nih, nggak bisa PO. Karena pernah ada salah satu momen ya, dari sekian banyak kerikil lah boleh dibilang gitu kan. Ketika itu ada orderan, ada salah satu jaket yang memang nilainya cukup lumayan gitu kan, puluhan juta seperti itu, tapi ternyata kendala di produksi.
karena ini perlu proses washing, dan washing ini boleh dibilang seninya denim tuh washingnya nggak ini ya, nggak, kadang warnanya tuh seperti ini, kadang warnanya belum lagi kalau misalkan beda bahan, ya itu biasanya kendalanya di sana ya. Nah itu intinya case-nya udah di awal masuk, tapi ketika barang datang ya intinya reject lah hampir semua. Itu menjadi salah satu, wah banyak yang komplain di sana pada akhirnya, oh kayaknya nggak bisa nih, lama-lama nanti secara brand itu ya rusak ya gitu kan ya. Komplain itu yang membuat kami pada akhirnya ketika kami tahu kami brand gitu kan, harus kami jaga betul-betul si nama baik, citra brand tersebut, ya pada akhirnya kami harus fokus, oh nggak bisa nih kalau misalnya kita harus terus PO, ya pada akhirnya itu salah satu kendala waktu itu di permodalan sih gitu kan. Ya modal ini sebetulnya ketika membangun usaha di awal itu tidak perlu modal yang besar memang betul, tapi ketika kita ingin berkembang gitu kan, itu kita nggak bisa memungkiri juga modal itu menjadi salah satu faktor yang membuat bisnis itu bisa cepat bertumbuh. Karena boleh dibilang 2015 itu kalau boleh dideklar disebut modal itu sekitar 500.000 sih. Karena waktu itu kita buat dengan produk sampel. Jadi hanya sekian piece gitu kan, terus kita jual gitu kan. Itu yang membuat oh kami ini harus secara ya minimal ada modal yang cukup lah untuk nyetok minimal seperti itu. Itu berjalan 2019 sampai 2020 gitu kan. Akhirnya 2020 ya bertemu lah sosok mentor, dan juga ternyata dia bisa sebagai investor juga gitu kan. Setelah saya tahu bahwa oh ternyata usaha saya itu kondisinya rugi dan minus gitu kan. Angkanya cukup lumayan waktu itu 200 jutaan gitu. Nah itu menjadi poin tersendiri gimana bangkit dari boleh dibilang dari posisi terbawah. Waktu itu kalau misalkan boleh disebut tutup sih harusnya udah tutup ya, tapi karena mungkin alhamdulillahnya motivasinya masih terjaga gitu kan, karena ini proses ya pada akhirnya itu bangkit. Dan waktu itu juga sebetulnya pernah disebut juga, ini kayaknya lebih baik di ini aja, disuntik mati, dalam artian bikin aja yang baru gitu kan, bikin aja yang baru. Dari situ saya kekeh, saya pengen tetap bertahan gitu kan, pengen tetap bertahan. Ya singkat cerita, akhirnya oke, coba diaudit dulu. Nah ketika mau diaudit ini si Zemersi ini berantakan, karena ya kami berantakan secara pembukuan, kami nggak ada nota, pencatatan pun kami hanya data produksi, hanya ada data penjualan, data kayak profit and loss gitu kan, laba rugi gitu kan, balance sheet, neraca gitu kan, cash flow, arus kas itu nggak ada sama sekali gitu kan. Mungkin ada tapi nggak, susah. Akhirnya dideklar bahwa usaha ini rugi. Menjadi challenge saya sendiri ketika itu, tapi alhamdulillah saya coba dalam 3 bulan, konsepnya konsep Modoroba waktu itu. Dengan proses yang cukup lumayan saya coba, alhamdulillah itu meningkat sampai sekarang ya, alhamdulillah sampai dari yang 2020 itu 1000 hampir 2000 ini ya, 2000 kali lipat ya boleh dibilang gitu kan. Itu cukup lumayan gitu kan. Masa-masa COVID ini boleh dibilang masa yang menurut kami sih ini ya, plus minus ya. Dalam artian plusnya itu alhamdulillahnya kami, karena waktu itu saya ada teman, rekan-rekan saya kebetulan pemilik brand juga yang emang udah jauh di atas saya gitu kan. Itu growth-nya ketika COVID gitu, tepatnya ketika bulan Maret ya kalau nggak salah, itu pertumbuhannya cukup lumayan gitu, karena memang online gitu. Itu menjadi poin tersendiri. Tapi jadi ibarat kata ketika itu saya bergaul itu, saya
kalau di akademik mah saya mungkin masih SD ya, masih SD atau TK, tapi saya udah berkawan, bersahabat dengan yang udah SMP atau SMA gitu. Kalau secara kapasitas usaha, nah akhirnya saya kan terbawa tuh dengan gaya usahanya gitu kan, dengan terutama kayak misalkan bikin konten kreatifnya gitu kan. Tapi pada akhirnya ya itu yang membuat di satu sisi karena saya lebih ke marketing banget gitu kan, boleh dibilang kalau marketing ini ibarat kata kalau misalkan kendaraan itu kan gasnya lah, jadi ngegas terus gitu kan, jalan ngegas tapi nggak ada itu yang ngerem gitu kan, blong tuh akhirnya. Nah 2020 ini blongnya tuh ngeremnya karena saya nggak ada speedometer, kayak layaknya berkendara saya nggak ada speedometer, kapan harus ngisi bensin gitu kan, kapan harus ganti oli gitu kan, di kecepatan berapa sih kita maksimal. Nah itu tuh nggak ada gitu kan. Pada akhirnya ya itu jadi bumerang juga ke kita. 2020 itu berat lah gitu kan. Untuk pasar ini kami di seluruh Indonesia gitu kan. Karena kalau teman-teman brand pun umum sama ya, kayak kami penjualan terbesar itu sekarang ada di marketplace betulnya gitu kan. Ada di marketplace. Kayak website itu udah agak web store itu udah agak kurang gitu kan. Karena mungkin, tetapi kami lagi beradaptasi ke TikTok. Jadi kan salah satu untuk mendapatkan boleh dibilang untuk mendapatkan ilmu ini, cara shortcut ya, cara tercepatnya ini ya, kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang memang mereka tuh udah berhasil gitu kan. Saya lebih banyak belajar sama orang-orang yang emang udah berhasil, dan kita pun ya nggak boleh juga gengsi gitu kan, minder, oh mereka di sini kita di sini enggak. Mereka bisa sampai sini tuh sama kayak kita dulu lah, seperti itu gitu kan. Nah ada step-stepnya itu gitu. Kalau omset, kalau angka mungkin lebih ke piece ya gitu kan. Rata-rata harga jual si Zemersi ini kan sekitar 200 ribuan ya, seperti itu kan. Kalau piece-nya ya belum banyak sih, belum banyak, masih ya 4.000 juga udah bagus lah, seperti itu gitu. Jadi masih belum banyak gitu. Jadi itu yang masih membuat saya, kalau bahasa istilahnya Steve Jobs mas, stay hungry, stay foolish gitu kan. Jadi kita bukan mengejar si ininya ya, apa namanya, angka duitnya, tapi lebih ke usaha ini berkembang. Karena nanti ketika usaha ini berkembang, banyak orang-orang yang tersejahterakan, banyak orang-orang yang bisa bekerja, seperti itu. Gini, mungkin 100-200 juta untuk pribadi udah cukup, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ingin kontribusi ke agama seperti itu, secara ekonomi, kita ngebangun masjid, kita ngebangun pendidikan, pesantren terutama, itu kan perlu yang lebih ya, seperti itu. Nggak cukup kalau itu gitu kan. Itu yang salah satu motivasi sekarang yang pada akhirnya masuk alam bawah sadar. Total di sini di kantor belum banyak, sekitar 15 gitu kan, 15 orang. Jadi belum banyak. Nah, itu terpisah, di atas ada produksi gitu kan ya. Di sini disumbang kapasitas produksi untuk si inventor ini sekitar 80%-an gitu kan, sisanya kita maklun gitu kan, seperti itu. Di kantornya yang emang kita seefisien mungkin, seperti itu sih. Jadi Zemersi ini filosofinya ada gitu kan. Filosofi itu ada ketika boleh dibilang Zemersi ini nama inisial saya gitu kan, Zaki, Zaki, E-nya entrepreneur gitu kan, Zaki pengusaha. Mersinya ini terima kasih, bahasa Prancis gitu kan. Karena waktu itu saya membaca sebuah artikel, salah satu budaya komunikasi Indonesia yang hampir punya tuh ada 3. Pertama, mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih gitu kan. Waktu itu ya nggak muluk-muluk, ketika misalkan awal ngebangun si Zemersi ini punya produk, dilihat orang pun ya terima kasih gitu loh, gampangnya kayak gitu, merci gitu kan. Nah kenapa ngambil bahasa Prancis? Karena ya Zemersi mengangkat material denim gitu kan. Material denim ini yang kami angkat sebagai signaturnya si Zemersi, karena memang historinya dari Prancis, kampung di Prancis namanya Serge Denemis, akhirnya disebutnya denim, seperti itu. Jadi ya boleh disebut Zaki, pengusaha yang berterima kasih, seperti itu. Itu yang kami angkat nilai si Zemersi itu gitu kan. Nah dengan perjalanan si Zemersi ini saya
terutama nggak boleh ini juga ya, nggak boleh malu menceritakan saya pernah gagal juga gitu kan. Bahkan ya sebelum di JMRC ngebangun pernah gagal berapa kali, tapi di JMRC pun ya saya gagal gitu kan. Tapi yang saya tahu orang rata-rata mungkin yang berhasil tuh pernah gagal. Nah ini mungkin momentum saya, apalagi ketika itu COVID ya gitu kan. Ketika itu COVID, saya bangkit alhamdulillah sampai sekarang ya saya berani menceritakan karena itu udah berhasil gitu. Ya siapa tahu ya teman-teman bisa belajar juga, walaupun ya saya masih harus banyak belajar, sama-sama belajar seperti itu. Perlu adaptasi ya, jadi harus terus belajar, kita harus terbuka juga gitu. Karena poin ketiga itu kita harus terbuka, open minded juga dengan segala keterbatasan kita, karena yang bisa menolong itu ya ini ya orang lain kadang gitu kan. Saya kan usaha background yang memang lulus sekolah tuh langsung terjun usaha, nggak ada pengalaman gitu kan. Terus juga modal banyak keterbatasan lah ya, anggap kita belajar bareng gitu kan, kita belajar bareng sama anak-anak gitu kan, seperti itu. Jadi lebih ke faktor internal sih yang salah satu mendorong juga, karena tahu strength-nya di sana itu banyak ya, bisa baca buku, bisa ya menyemangati diri lah gimana caranya gitu kan. Itu harus bisa terus semangat seperti itu. Kita semua yang usaha gitu kan, teman-teman yang ingin berwirausaha gitu kan, saya pun sama-sama masih belajar, karena poinnya pada akhirnya kita harus tahu visi kita itu akan kemana gitu kan. Ya saya pun akan menyebutkan bahwa profesi pengusaha, profesi menjadi seorang pengusaha, menjadi karyawan gitu kan, menjadi apapun lah seperti itu, semuanya mulia gitu kan. Semua itu mulia, profesi yang terpenting bagaimana niat kita terhadap pekerjaan tersebut. Karena ya dalam Islam yang kita tahu bersama bahwa semuanya itu ibadah sebetulnya. Yang penting niatnya kita kembalikan ke niat tersebut, dan kita harus punya visi gitu kan. Visi ini 5 tahun, 10 tahun ke depan ingin seperti apa gitu kan ya. Kembalikan kalau misalkan saya karena memang backgroundnya dari pesantren dan juga sekolah ini ya, sekolah syariah seperti itu. Dan juga kalau boleh saya share, kebetulan mbah saya, kakek saya itu penulis buku tuntunan sholat yang covernya warna ungu, itu banyak dipakai, itu mbah saya gitu kan. Itu menjadi salah satu, mbah saya tuh penulis, karyanya tuh dipakai di mana-mana. Jadi mungkin saya akan seperti mbah saya juga, bahwa saya ini membuat baju harus ada karya yang memang yang nggak harus semua, ada beberapa artikel yang memang orang tuh pada kenal seperti itu menjadi trigger saya. Jadi ya landasannya, pondasinya di keluarga memang agama. Jadi ya ke depan, walaupun amin lah suatu saat saya memang diberikan rezeki yang emang lebih, ya saya punya tekad untuk kontribusi di agama akan lebih gitu kan, sesuai dengan kemampuan saya seperti itu gitu kan. Oke, terima kasih dan selamat untuk Tangan Langit. Semoga Tangan Langit bisa memberikan kontribusi untuk negara lah terbesar ya gitu kan, memberi bangsa, terutama anak-anak generasi muda muslim Indonesia, memberikan konten-konten yang memang edukatif, inspiratif, dan banyak yang memang terinspirasi dari konten-konten tersebut gitu kan. Sukses selalu. Saya Zaki dari JMRC. Saatnya lo pakai produk lokal Indonesia dan bangga akan budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.